اللهم صل وسلم عليه حبيب الله رب العالمين وإمام الغر المحجلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kemuliaan kepada kita semuanya. Di tempat ini Allah kumpulkan kita di jamuan-jamuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis seperti inilah yang mendatangkan as-sakinah, ketenangan di dalam hati yang hadir di dalamnya. Majelis seperti inilah yang selalu dibanggakan dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama mengobati rindu kita dengan kita menyandungkan syair-syair pujian kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan mulut kita yang sering melakukan maksiat, yang sering menggibah, yang sering berbuat dosa, pada malam hari ini kita lontarkan nama yang sangat mulia, nama yang bisa menghapuskan daripada dosa-dosa yang ada pada mulut kita pada malam hari ini. Nama yang senantiasa nanti di hari kiamat kita panggil nama itu. Semoga nanti di hari kiamat ketika kita memanggil nama Nabi Muhammad, ketika kita menyeru nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkenan menoleh dan mengenali kita semuanya. Berkat kita rajin hadir di majlis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan dengan mereka yang mempunyai nasab, mereka yang mempunyai di dalam tubuh mereka darah, satu tetesan darah daripada Sayyidul Wujud, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah para habaib yang kehadiran mereka di tengah-tengah kita itu akan mengundang datuk mereka hadir bersama kita. Semoga hal demikian terwujud di dalam majlis kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kehadiran mereka di tengah masyarakat kita, wabil khusus Syekhuna Zaini Abdul Ghani sering menyerukan untuk mengikhtiramkan mereka, untuk memuliakan mereka. Bahkan kalau kita lihat di video-video ataupun di ceramah-ceramah beliau, hanya satu di Kalimantan yang membaca kitab Syarah Ainiyah, yang membaca kitab Masyru'ur Rawi, yang menjelaskan akan fadilah dan keutamaan daripada Abnaur Rasul, yang menceritakan akan kelebihan bagi orang yang mencintai dan memuliakan mereka. Bahkan beliau sendirilah Syekhuna Zaini Abdul Ghani yang mewanti-wanti kita
mengawas-awaskan kepada kita sabaratan, jangan sampai kita membenci mereka. Coba kalau kita lihat daripada video-video ataupun ceramah-ceramah beliau selalu mewasiatkan hal demikian, maka hendaknya lah kita sebagai orang Kalimantan, khususnya Martapura, yang sering mengeluh-elukan beliau sebagai guru kita, sebagai tanda cinta kita kepada beliau, maka ikutilah ajarannya, maka berjalanlah di atas perjalanan mereka. Maka kalau kita tidak bisa seperti mereka, maka cintailah mereka, sehingga dengan cinta kita kepada mereka, maka itulah yang akan modal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita timbang amal ibadah kita, mungkin kita lebih tahu berapa kali dalam sehari kita bermaksiat, berapa kali kita berbuat kebaikan dalam hidup kita, berapa banyak zikir, berapa banyak tilawatil Quran yang kita baca setiap hari, ataukah berapa banyak WhatsApp dan handphone kita yang sering kita buka, ataukah Al-Quran kita yang sering kita buka. Maka dengan modal cinta kita kepada orang soleh seperti mereka, itulah yang akan memberikan ketenangan di dunia dan juga akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Bukankah baginda Rasul bersabda, Al-mar'u ma'aman ahad, seseorang nanti dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Maka cintailah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan modal cinta inilah kita akan selamat dunia dan akhirat. Tapi jangan modal cinta aja pang, sembahyang pare, salah itu tetap. Berhubung sekarang bulan-bulan ulang tahun, kalau kita maulid pasti ulang tahun Nabi. Kalau bulan Ramadan ulang tahun Al-Quran. Sekarang belum Ramadan, tapi sekarang kita di bulan Rajab. Disinilah yang dinamakan ulang tahunnya sholat 5 waktu. Berarti sholat itu ada ulang tahunnya. Iya. Bukan hanya sebagai kita manusia yang mempunyai umur, mempunyai hari jadi kita. Sholat juga ini perlu bagi diri kita untuk sama-sama mengingatkan satu dengan yang lain. Yang kedua, yang ulun cintai dan ulun hormati dan ulun harapkan bimbingannya, para tuan-tuan guru, para alim, para tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir di tempat sini, kita doakan semoga mereka, para tuan guru kita, mereka disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya. Juga para habaib kita doakan mereka, semoga mereka menjadi sebab nanti kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau tadi kita mendengarkan akan karomah daripada Syekhuna Zaini Abdul Ghani, itu karomah yang tidak lam nudrikuha, karomah yang tidak kita temui. Kalau yang kita temui sekarang, kalau kita lihat kampung babungas, ya kada Bu, lampu di mana-mana, jalan nang belobang ditambali orang, maulid di mana-mana, peringatan haul sidin yang hadir jutaan. Ada yang pakai pesawat datang,
Habib Rifki ya, jauh-jauh sih pakai pesawat datang. Yang lebih, masya Allah. Semalam ulun bulik dari Jakarta, hari malam Kamis itu bahigaan lawan orang Bangka Belitung. Depannya orang Palembang setelah turun landing di Samsudin Nur, ulun tanya, pian hendak kemana? Jawabannya nang berdoain apa? Wah, pundak kasakumpul. Apa pian kasakumpul? Hadir haul guru sakumpul ini. Ulun takuni pin modal ke sini berapa? 3 juta BP sekali pulang balik gini. Yang jauh mendekat, yang dekat jangan sampai jadi orang jauh dengan Syekhuna Zaini Abdul Ghani. Kita sebagai tuan rumah yang dulunya tidak pernah macet, jadi Jakarta yang kedua. Coba lihat TV-an. Jadi Jakarta kedua, ya, macetnya luar biasa. Ya Allah. Kelotok aja berapa kelotok? Sampai kau bertitik di Sungai Martapura tuh. Mungkin nyobarang kalau mau kadada kelotok, tinggal bertitik nah, di atas atap kelotok, kawat nyobarang. Ayo. Berapa jemaah yang hadir? Ayo, kelotok pian. Ada yang jauh dari Aluh-Aluh datang, dari Kaltim Panajam datang. Terus ke rumah yang lainnya apa? Warung gratis banyak. Coba lihat dia, di mana-mana warung gratis. Haul ada warung gratis bebe. Cuma Kalimantan yang punya. Alhamdulillah, masya Allah ya Allah. Tapi ini semua yang ngundang sebenarnya bukan guru sekumpul. Yang ngundang kita hadir untuk haul itu bukan guru sekumpul atau Syekhuna Zaini, bukan. Yang mengundang adalah yang kita sering baca maulidnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengundang. Memang pada zahirnya yang haul adalah Syekhuna Zaini Abdul Ghani, tetapi pada batinnya adalah yang mengundang adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kalau kita yang hadir di dalam rehat haul tersebut. Semoga yang hadir mendapatkan barokahnya. Yang buat warung gratis semoga Allah luaskan rezekinya. Yang jomblo semoga cepat kawin. Amin. Nang kawin tambahi lagi. Amin. Apa tegang sebertaan? Kepala kayak robot bertaan. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemuliaan seperti ini jarang-jarang didapatkan. Tidak semua yang suka dengan peringatan haul guru sekumpul, tidak semua. Bahkan ada yang ngambil kesempatan. Ada Abu Jahalnya juga di dalam haul itu ternyata banyak yang kena tipu. 2 rombongan 3 juta kena tipu. Ya Allah. Rupanya iblis itu tidak mau diam. Rupanya yang namanya iblis itu tidak pengen kita dapat barokah. Mereka dengan segala cara menjauhkan seseorang yang memang pada dasarnya tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai daripada aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita sebertaan nang hadir haul sampai bagasak-gasak, sampai ulun mendengar cerita mirip kayak di Raudah di Madinah dia. Saking padat dan banyaknya orang, pian melihat pintu gerbang dibuka. Luar biasa, ya Allah. Itulah undangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang isinya semuanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Berkat kenapa? Berkat cintanya beliau. Berkat hati yang selalu cinta dengan Nabi Muhammad dan memuliakan dengan zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun kada banyak cerita. Ini cerita terjadi dengan abah ulun sendiri. Almarhum abah ulun tuh pernah suatu saat masih di sini, insyaallah sekitar tahun 98. Kalau pian pernah lihat gambar abah guru itu pakai jas pink, kalau tidak salah ada jas sidin dan pink. Jas, kalau ada jas kalau salah jas, kalau salah jas insyaallah. Ada nang jubah, ada nang jas. Coba lihat di pian ada jas sidin dan pink pian ada. Walhasil ulun pernah nemukan hal demikian dalam keluarga ulun sendiri. Jadi almarhum abah itu pernah dari Palangkaraya dititipin oleh anak buah Sidin untuk apa? Menyerahkan baju ini kepada guru sekumpul. Namanya pakaian abah ulun itu kan sama kayak begini, bajanggut, bagamis, ya kalau babola, mun orang malih langsung cium tangan ada. Almarhum abah itu cuma pakai celana, pakai pakai baju biasa, tulah ke sekumpul, kopiah sudah sampai ke pintu gerbang. Walhasil aja abah dihadang oleh bubuhan anak buah yang di gerbang, di gerbang tadi. Kalau dibayarkan masuk disuruh berganti dulu. Ujar abah Sidin, aku nih menemukan guru sekumpul hendak menyampaikan amanah. Langsung dari dalam rumah guru sekumpul, langsung abah guru langsung ambil ke pintu gerbang. Habis masuk silahkan di sini. Badak kada pernah bertemu sekali di sini, kada pernah. Langsung diambil ke muka gerbang, walhasil masuk, diserahkan itu baju kepada Sidin. Apa yang perlu kita lihat? Ini saking ikhtiramnya dengan zuriyatir Rasul yang banyak tidak menyuarakan hal demikian, bahkan dianggap pengen dapat duit. Habib yang pengen bicara seperti demikian, sorry aja ulun kada hendak minta duit pian, apalagi minta baris pian, minta rumah pian. Ulun bisi rumah aja, minta duit ulun alhamdulillah berduit aja. Ini perlu kita sampaikan bagaimana beliau mengajarkan akhlak dan cintanya kepada zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Mabik pian menyampaikan itu kada takutan lah dia kada diundang orang. Alhamdulillah mulai dahulu mun kau jadi diundang lagi. Makam dakwah lagi kada nyaman pian. Sanganten apa? Jadi sampai di situ diserahkanlah baju tersebut oleh abah. Nih guru ada titipan kesan pian. Sampai di sini bukan balun lagi bapak-bapak sudah keliting guru sekumpul. Biar nak minum apa? Biar kopi jahe kah apa aja sih. Sidin seorang yang menolakkan kopinya, Sidin seorang yang menuangkan kopi ke dalamnya dan air ke dalam gelas dan mengadukakannya dan mengantarkan langsung ke hadapan abah ulun. Habis itu kalau sampai di situ, pian hendak makan apa beb, Sidin ambil langsung ke dapurnya, mengambilkan nasinya, mengambilkan lauknya. Silahkan Habib makan. Sidin juga namanya menyendokeakan nasinya bagaikan seorang pelayan di depan para tuan-tuannya sambil menundukkan kepalanya dan tidak duduknya sambil duduk kayak orang pelayan hadam kayak pakinan duduk. Pian hendak apa lagi beb di sini. Oh jarah baholan nih bekesah boleh ke rumah. Andai kata nih aku nih sakit parut ke WC, aku suruh guru sekumpul tuh membasuhkan aku di sini pasti digawinya. Adakah tuan guru nang kayak itu luar biasanya mahabbah lawan dari Rasulullah. Ngalih apalagi sudah umatnya ribuan, bolangnya kayak ban Vespa. Ada harapan gengsi. Apalagi datang Habib ke rumahnya. Bah Habib itu minta duit bener aja. Kepada anak murid guru sekumpul mencintai zuriyatul Rasul kada kayak itu.
Berarti itu adalah tuan guru palsu. Lain anak guru sekumpul itu lain. Dia membuat berguru di situ karena ada berkahnya bian. Lah, ini penting ditegaskan. Kenapa? Karena kadang-kadang ada kecemburuan sosial. Habib dimanapun tetap Habib. Guru kalau sudah gila ada jadi guru lagi. Ya kan? Habib walaupun gak gilaan tetap Habib ya. Ya kan? Habib kegilaan ya. Habib masih. Coba tuan guru kegilaan, kadang tuan guru lagi mantan. Jangan tertipu, jangan hal demikian. Habib loh kencang banget masalah ini. Perlu disampaikan. Lakas dia yang ngundang ulun ke sini. Isuk-isuk jangan diundang lagi lah. Pamama yan. Belum pakai sembahyang ini masalah ulun aja saking cintanya dengan Suriatul Rasul. Pada tahun 98 itu tahun krisis moneter aja orang dah. Ini para kita kalau Senin pulang nih. Kita udah tahu krisis apa cinta dengan Zuriatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati pian. Kenapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa man abghadana ahlal bait huwa munafiq. Barang siapa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam benci kepada kami ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dicap sebagai orang munafik. Baca pian kitabnya Ihya Ulul Mayyit bi Fadail Ahlul Bait karangan siapa? Jalaluddin As-Sayyuti. Imam Sayyuti adalah Hafiz Sayyuti. Beliau mengarang suatu kitab namanya Fadailul Ahlul Bait apa Ihya Ulul Mayyit bi Fadail Ahlul Bait. Mun pian baca itu pian bisa langsung jadi wali itu Bang. Makanya kadang kalau diajarkan jadi wali. Martabah mahabbah itulah martabah wali. Tidak mungkin seseorang itu akan diangkat. Kata Ibnu Hajar mengatakan tidak mungkin seseorang itu diangkat dilantik sebagai seorang wali min awliya Allah kecuali di hatinya itu ada cinta kepada zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Ada kegampangan dia. Mampir dia hendak pemilihan gak ada apa pemilihan jadi gubernur kada pemilihan apa ulun kada lah perlu disampaikan aja mau Habib supaya dia berduit kah kada ulun berusaha seorang bisi aja Padang berumah seorang kira-kira nyaman kah jadi Habib itu ada nyamannya pian melakukan satu dosa cuma dicatat satu abaib lakukan satu dosa bonus dapat 2 nyaman lah ada nyaman sebelum meninggal dunia dicuci dulu mereka nang kadang sembahyang Habibnya dicuci sama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya innama yuridullahu liyudhiba ankum rizza ahlul bait wa yutahhirkum tathira. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Habib yang kayak apapun pasti akan dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawailun katanya Rasulullah, maka celakalah mereka yukadzibun yang mendustakan fadluhum akan keutamaan mereka. Khuliqa min tinati, mereka diciptakan daripada tanah liatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah para habaib. Ayam aja tuh berbeda. Ayam lain-lain kalau kelasnya ayam tuh lain-lain. Itik pun lain-lain. Manusia kadang samanya amun sama ngalih babinan 2. Tanpa huruf laki kayak babian. Ya kada bo sama sebertaan sekampungan malam Jumat kada kawa tuh Bang. Sama orangnya serajik. Manusia aja berbeda-beda, ada yang mancung ke dalam hidungnya, ya kan? Ada yang mancung keluar. Untung mancungnya kata kehiga.
Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kadada Rasulullah SAW di sejarah itu pernah bapare sembahyang lah, jangan umpat bahatam kedalaman ma'rifah, akhirnya kan mau sembahyang lagi. Orang semakin kenal, semakin sayang, semakin jatuh cinta. Itulah orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kadang-kadang sudah mengaji nur Nabi Muhammad, parai sembahyang guru ya Allah, mun ada di kampung ini laporakan, mun pian takutan nangkap ulun nangkapnya nena lah, dengerakan nah, telinga dengerakan, ini ada nambah parai guru gerikitan banget, ada kitab ngejar pulang, ya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai hatta tawarraqadah mahu, sampai bengkak kakinya, tidak pernah tinggalkan salat. Habib dia bersembahyangan juga beribadah, dia raja. Yalah, masing-masing kita kada lawan sini 24 jam. Ya kalau ini kadang-kadang umparan Habib, jujur umparan Habib itu bisa sembahyangan mujar. Habibnya pulang disalahkan. Coba ulun tes lah. Presiden mati kada? Presiden mati kada? Mana Jokowi itu pasti mati. Sebarakan di YouTube nyaman lu nak ditangkap kurang. Mbak dibujur deh lah. Presiden mah masalah lakas kada itu terserah Allah Subhanahu wa taala ya kalau. Jenderal mati kada? Mati. Nampak? Pengusaha orang kaya mah. Ada lagunya tuh, ya Allah. Orang kaya mati, raja-raja mati. Habib bang mati kada? Kisahnya badan paling ketahuan dendam lawan Habibnya. Sebelum mati ayo sempurnakan sholat kita. Sebelum sholat wudhu tuh banyak masalah kadang-kadang. Membasuh muha, kada terbasuh nanti kan ini kada sah benar wudhu di batang cipuy-cipuy rin. Ya Allah. Tapi kada tahu cipuy-cipuy. Alamat terus. Ini kita translate akan ke bahasa Indonesia nih. Nah, nang di sini kan terbasuh. Nah, sedangkan hadul wajah ini muha nih, itu ukurannya adalah telinga sampai telinga, itu lebarnya. Panjangnya dari mana bitus sya'ar, tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Ayo. Amun di sini kan ada basuh. Nyalakan. Sah kada wudunya? Kada sah, kada sah wudunya. Salatnya sah kada? Ada. Hati-hati isep biar di hati wudu pian nah. Amun pian kada pada terbasuh di sini, berarti seumuran pian mengkodok takas dia. Makanya bertakun. Tambahin lagi. Ini banyak nih lagi nih. Ini perlu dirasakan. Wah, nyegar wajah aja. Karena musim dingin ya kalau bebayanya nggak basuh wajah. Ya Allah. Ini batulak ke pengantenan nih. Pakai pons semua semua bersihkan badan ini bodoh kan pada itu. Ya Allah. Paling ini perlu dipadahakan. Sudahnya baca Fatihah. Aduh Raddalin Siratal Laji jar. Kurang banjar tuh. Siratal Laji. Pas kan bacanya sudah. Makanya ngaji bujur-bujur. Jangan ngaji di telinga aja. Isra Mi'raj nih bujur-bujur nah. Ulang tahun sembahyang. Rancak tak tinggal kah, rancak tak kodo kah, tak kade.
Mun kada takod masih bagus guru abi be. Ini mun takada ini masya Allah. Kada teh ini kada menggawi be, kada sini. Yuk Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Masjid Aqsa, naik ke langit pertama sampai 7 Sidratul Muntaha, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kejadian sebelum Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Terlebih dahulu Nabi itu diasingkan di Si'ib Bani Muthalib selama berapa? 3 tahun. Bisi duwe ke pasar hendak nukar iwak, nukar sayur, kada naman juali, kada payu duit. Kan Rasulullah kada sampai makanan ke Si'ib Bani Muthalib kecuali dengan khufyah, sembunyi-sembunyi. Bahkan diriwayatkan bahasanya Rasulullah SAW makan daun. Ya, kada gampang kan? Ini biar tahu biar kedudukan sholat lawan kita seperti apa. Habis keluar dari Si'ib Bani Muthalib, bini Sidin garing, mereka meninggal dunia. Habis beberapa itu paman Sidin garing meninggal dunia, maka terkenallah di tahun 10 Nubuah itu dengan Ta'amul Khuzun, tahun kesedihan baginda Rasul SAW. Tepatnya tanggal 27 Rajab malam, ketika Nabi lagi berada di antara pancoran emas dari Hijr Ismail Nizab, maka Nabi itu didatangi dengan malaikat Jibril di situ. Diajak, sebelumnya dioperasi Nabi. Maka di situ Nabi dikeluarkan daripada dicuci. Dicuci bukan berarti Nabi itu ligat, kada, ditambahin nur di atas nur sehingga kuat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Habis itu Isra, beliau banyak macam melihat apa keadaan umat di dalam perjalanan itu sampai Masjid Aqsa, naik ke atas langit sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terkenal dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kesimpulannya salat itu memang berat. Ngalih biar orang mengerjakan sembahyang ini ngalihnya luar biasa. Diuji. Ada bipera kata di sembahyang tapi sugih di bipera biarin ya. Biar aun tuh daripada sembahyang sugih benar. Karun daripada sembahyang juga sugih benar juga. Jadi mun ada orang kata di sembahyang sugih berarti dan sanak Firaun atau karun. Apalagi yang apik-apik duit nih. Oh, dengarakan apik duit, euy. Sudah kajua mah nyumbang ke sanahol deui. Paling 5.000 sahun apik-apik nih. Kerigitan mana seorang hidup di benua sakumpulnya. Ibaratnya haul kada pernah menyumbang limbah karaokean 17 Agustus. Menyawer. Kaget mata. Kepala di bawah dan kaget juga. Hakon aja munjuk itu 100-200 ribu. Ya Allah. Ini bahaul sekotak aku akan pernah sangkut di posko. Ada tuh manusia yang gitu kampung ini sadang banget kelakuan juga. Oh, udah ngerakan apik-apik lah euy. Taubat. Ulun doakan semoga apik jadi ampik. Mendoakan supaya hilang duitnya harus orang juga kena ke kebuliangan. Kami dia mendoakan supaya hilang duitnya harus dituntut orang. Beraan apik ya Allah. Nang penyaungan ayam, penjinetan, penyabu-nyabu, pelempok. Semoga ampih bertaan. Amin. Tambahkan lagi nih. Ya lah. Ini mumpung Isra Mi'raj nah bujur-bujur kita sembahyang kita, wudu kita bujuri lah. Jangan sampai kita tak salah lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini mbak tuntung nih bahandak ke pengaano ke mana ke nang berami-rami tuh. Pakaian bagus-bagus, harum-harum pulang. Ini mbak sembahyang haro kupiah bagaimana pulang. Mukanya haro nang sudah kuning-kuning gitu. Ganti boy, minta duit udah kipian. Bagus-bagus mukanya menghadap Allah. Ini menghadap makhluk ya Allah ya keren
Ya Allah, mandinya setengah jam, make upnya setengah jam. Sedang lagi menghadangi habis sudah secangkiran kuping. Timbang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sajadahnya setahunan bebek apa tapas. Moderanan dia kalau iwak karo matian iwak gitu. Makanya banyak iwak matian Semarang tuh gara-gara orang sejadah nang tabos 3 tahun loh. Ya kalau matian iwak Semarang. Tambahin lagi. Di hadapan kuburan sedang aja bukan kelakuan. Ini kita sebatan sini kena nah. Alhamdulillah nih hauli masya Allah. Ya Allah. Tidak mungkin kan kau mahauli pak kuit-kuitan nang ini kecuali orang itu sudah pernah bergaul dengan orang soleh. Ya Allah. Pernah hadir terus ke majelis taklim. Mungkin mun hadir ke HBI itu harapan kau mahauli kuitan gini bang. Yoi, nak HBI. Lu tanggal 29 ini kena nak HBI. Ayo pijuran. Oke, nggak tahu ulun dakwah di situ. Ayo ulun dasar mah ada seminar kajian umroh ulun di situ. Tanggal 29 Maret ini. Naik HBI ulun jar urang kayak pegaran HBI hanya tanggal 29 ini kena nah. Tahu kayak pegaran. Kopina salah kamar bener ya kan. Nyadu mengaji aja mengadakan seminar sedikit kemarin mah ada dari 500 ikong kalau kira-kira tuh. Tambah lagi saatan juga jam berapa nah jam 22. Pian bulik guring yang mana aja paling bilang woi apa habis itu tuntung dia yang menaks makanan mau diberi makan juga mau nggak ada bulikan ya nggak ada ngurunum toko di rumah makanannya apa aja ada kisahnya itu ceritakan sekarang kan ini laki ini ketujuh menghadiri haul biasanya pas malam ini baru sedikit dulu di rumah tak tinggal apa ayam bebek nelpon nang pertama mah nang kedua udah tahu tadi masih di alam gaib nah jadi pas tuh nasi ini tertinggal 3 kaut lagi ujar abahnya nih malam ini mah umanya misalkan nasi iwak arwan tau misalkan dia misalnya aku saruan itu laki nih maharap sampai ke tempat hal saruan deh baca yasin sekalinya waqiah tabarak batahlil bahatam bulan sajam acaranya dia mulai rumah tadi kutup-kutupan nih lapar banget parut udah harap tuan rumahnya hidangkan banyu gabin cap burung gabin cap burung ada yang di bahari ada cap burung sudah tuntung minum aduh setepaksa pokoknya boleh ke rumah assalamualaikum salam langsung ke dapur di mana parut kenapa disorongin orang gabin cap burung aja deh habis nasi jangan mamanya yang gini kenapa banyak bicara nasi kah kenapa gak makanannya tadi di saruan dia aja misalkan bini kenapa ayam atau itik gini kenapa gak makanannya ini aja sambil anak nangis dong lain apa gabin cap burung mamanya itu tuh kisah orang Bali tahu bujur katanya nggak tahu juga terlampau di orang Bali mendengarkan nang bagi sabungol ya Allah nang mendengarkan tambah bungul itu ada sanad riwayatnya lah sanad riwayat yang penting adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini kudu seumpul itu sebelum sholat datang azan datang Allahu Akbar Allahu Akbar 10 menit sudah di sejadah kayak mana wali cuma gitu seorang detik-detik terakhir injury time aja datang ke sejadah
Ya Allah. Injury ten doy lebihan nang 2 menit lagi tuh. Anu mau sepak bola aja. Ya Allah. Injury ten aja datang sejadah. Amun wali para aulia Allah itu diceritakan oleh Khodam Sidin. Ulun bisa sanadnya ada Khodam Sidin terkisah. Jadi ada orang guru tuh 10 menit 15 menit sudah ada di sejadah. Kita bang di mana? Di warung kopi. Ada di warung jablay masih. Ya. Ini perlu perhatian kesan kita. Mengutamakan Allah, Allah lah yang akan mengutamakan mereka. Ini kadang-kadang sembahyang hajat, aja minta ya Allah, minta mobil Alphard ya Allah, minta rumah bertingkat 4 ya Allah, minta bini 4 ya Allah. Mendengar bininya, kat jadi Allah aja. Mul bener. Ya Allah ya Karim. Nimbalik ya Allah Subhanahu wa taala kada tahu-tahu muha menuliakan bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balun sembahyang sudah gurunum berdahulu. Napa tuh ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan. Asal pulang gak aja kan? Balun gawi sudah menggurunum. Kayak apa Pak? Kayak apa khusyuk sembahyang? Ayo Isra Mi'raj, ayo kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka tengah malam bangun menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Syekh Husain ini ketika itu pernah lewat daripada Khodam Sidin nang kata jubah Khodam di rumah Sidin apa? Tengah malam Sidin bangun. Napa nang Sidin pandirakan dengan Allah Subhanahu wa taala, minta Allah Subhanahu wa taala, kada minta harta banyak kada. Ya Allah, ya Sidin, napa doa guru sekumpul ketika tengah malam bangun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang memusuhi Allah. Kita bang itu, ada harapan pada itu. Ya Allah, celakakan itu nanggrongnya. Itu kita. Ya Allah, ini alaman guru cerita itu. Tengah malam bangun nangis, ya Allah ampuni dosa tetangga ulun, ampuni dosa orang yang menggolimi ulun, ampuni orang yang menggibah ulun. Kayak apa kan jadi wali? Ya Allah, semoga dengan kita berkhidmah, baik nang jadi relawan, baik jadi nang petugas kesehatan, tukang parkir, ulun aneh banget. Sudah 2 tahun 3 tahun neng ini haul guru sogobol banyak banget katinggal kandaraan. Ibu jurang ada nang leksi, ada nang kandaran apakah banyak bibe. Ya Allah, mun acara tuh pengajian di mana aja udah pada ketinggalan nanu kendaraan. Ya Allah, ini nih 7 buah ke berapa? 6 buah atau ketinggalan kendaraan. Ada di daerah antara Kelampayan dan Istanbul nih, ada orang menemukan apa? Roti plus banyu aqua, terus ada apa? Galang emas di dalam. Ayo, sampai hari ini belum ada dapat, udah. Yuk, kayak apa hawalan kita? Ya Allah Karim, yang hadir ini merasa ulun dan bangsa manusia aja. Nang datang banyak, 3 hari datangnya bebe. Ya kalau nang bulik sedikit, hati dia. Orang sebelah cuma jong haul ini. Kasih muka orang sebelah kan tahu ya. Perayaan kita lah, yang sana kepertaan. Ya orang sebelah ini mungkin bisa melihat dia tuh. Rami benar ya. Rami, andakah minta amalannya andakah? Andakah minta amalan minta orang sebelah? Menjemput intan kayak ini negaranya. Andakah? Bawa sapi 10 ekor dulu ke rumah. Sebelum berdulu habibnya. Ya Allah. Ini amalan paling penting adalah sholat kita. Ayo, Isra Mi'raj sudah dicontohkan bagaimana guru segumpul sebagai panutan kita. Masalah cinta dengan Ahlul Bait sudah kita ceritakan. Tinggal kita aja seguru segumpul kaji gawi. Nah pada dengar gawi sedikit tunggal diitan. Mun urang tuh mau upah langsung menggawi sebertan lapah biar. Ya Allah, mbah nuntung hari ini ngatam sampai naik sebertan anu bandingnya ada harapan kawan. Biarpun mau upah
Assalamualaikum. Apalagi nikung aja. Ya Allah. Sedikit ayo kita amalkan. Ya, bagaimana beliau itu menghormati orang tuanya, menghormati guru-gurunya. Bahkan di manakib tadi beliau walaupun ekonomis itu termasuk orang yang wajib dapat zakat, intinya kayak apa tuh? Wajib dapat zakat beliau tuh. Yaitu setiap beliau itu ngaji lawan gurunya, setiap itulah paninian sidin itu menyangui sabotol halus minyak gas. Gasan diberikan lawan guru Muhammad Hasan Pasayangan. Ayo. Kita sudah kamandati mendidik anak kita nang kayak itu supaya kada apik lawan harta, ataukah kita didik anak kita dengan YouTube, dengan Facebook, dengan TikTok. Ya Allah. Nang bisi aplikasi sugih bener dolah. Namun juga kan pian. Nek sugihakan tuan guru, para habaib itu sugihakan. Sudah dicontohkan oleh guru Sewumbul. Nih itu yang perlu kita amalkan. Ini TikTok di luar rami benar. Bigolep. Ya Allah, orang melihat bigolep itu kena tahan bian. Mun kepala atas ini ada aja bodrek sakit kepala ada aja obatnya Panadol ada aja. Guru amun kepala di bawah nih sakit, baru kemana obat cari? Ya lah. Ini bigolep 4 juga penyanyi di situ, 4 juga karaoke di situ. Kada babajuan pulang. Ya Allah, sekali ulun pernah melihat umah mata ini kada kawat tajam bian. Napa bian? Ya Allah. Tambahin lagi. Ayo nang besi TikTok, hapus TikToknya. Bigolep, hapus. Nah, nang pacaran putusin pacarnya. Jadi lakian tuh bertanggung jawab, Bang. Langsung datang ke abahnya itu, bawa ke KUA. Nah, oh, Acil. Jauh bener wong situ nanti anak-anak. Ada kelihatan nih. Ada kemarin mau haulan ganteng ini. Mahal lah juret tawaan nih. Tambah lagi, sudah kini ke 14 sudah barak. Intinya adalah ayo ambil dari intisari kita. Pertama, bagaimana guru sekumpul itu memberikan contoh yang baik dasar kita. Nanti diajarkan apa? Tauhid. Habis itu apa? Akhlak Al-Quran. Ini lihat Al-Quran kita banyak berdabun nih. Oh, ya kada? Jil, lihat di rumah Al-Quran banyak dapunya kan kada kah? Amun handphone harus dilap terus. Al-Quran kada dilap-lap. Ya Allah, duit aja dilap no, dihitungnya. Mun salawat kada pernah dibaca. Ini kada gitu kelakuan sudah. Al-Quran kada pernah baca. Cinta lawan habaib kada, benci pula memusuhi. Cinta lawan orang ulama kada. Andakannya di mana kan itu? Tertahu ulun. Semoga selamat kita sebarkan dunia akhirat. Amin. Sudah gila ya lah. Isra Mi'raj ayat sudah kita sampaikan, manaqib guru sudah dibaca. Tinggal kita pulang ke rumah, ayo rubah diri kita. Jangan jadi Superman, jangan. Rubah ke arah yang lebih baik. Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hari ini semalam ini baca Al-Quran cuma 1 lembar, hari ini 2 lembar. Semalam ini bersedekah cuma 50.000, hari ini bersedekah 75.000. Semalam baca salawat cuma 100 saja, hari ini baca salawat 1000. Saking meninggi amalannya, semalam injuritem hanya sembahyang. Ini setengah babak sudah sembahyang. Alhamdulillah. Berarti mereka ada termasuk ya Rasulullah rabihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu, sama ya Rasulullah SAW, jangan nang semalam bahwa mabghunun. Mereka orang yang tertipu. Barang siapa nang hari ini jelek daripada hari semalam,
mereka adalah orang jauh daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Semalam kada pernah nyampu, hari ini nyampu. Semalam kada pernah saung ayam, hari ini nyaung ayam. Semalam kada pernah ke warung jablay, hari ini ke warung jablay. Semalam kada bisi aplikasi TikTok, hari ini bisi aplikasi TikTok. Makanya dilihat malam ini mohon masih ada bacungulan di TikTok atau di Bigolet, berarti orang itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingatakan sepertaannya, ulun juga ingatakan alhamdulillah kada bisa aplikasi TikTok. Mon mobile banking banyak aja, BNI banking, BCA banking banyak juga. Amun hendak nomor rekening banyak aja. Tenang aja, belum penuh lagi. Silahkan untuk pantauan semua kalau buka aja gitu nah lu. Tambahin lagi. Sudah gina. Terakhir, ayo sama-sama kita tingkatkan cinta kepada Rasulullah SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnah. Sunnah duha. Ya Allah, ini sunnah nang ketujuh aja. Sunnah bini pulang. Tinggal pian bini pian handakan supaya amalannya. Tapi lu belum menggawe Pak, enggak usah kita amalkan lah. Kena aja. Mun ulun sudah berhasil, aja biar kita mau bari. Setuju? Aja mun ulun sudah berhasil, datangi ke rumah. Ben berhasil sudah nah. Bisi mobil misalkan, rumah bertingkat, bini 4. Nah, Beb semalam dia amalannya. Nah, adangin setahun 2. Iyalah. Ada aja amalannya. Tenang aja nang jomblo, ada amalannya. Ya. Nang ada di rezekian, ada amalannya. Ya. Nang hendak kabul hajatnya, diampuni dosanya, ada bacaannya. Ini bulan Rajab, perbanyak istighfar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basuh diri kita daripada segala kotoran. Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 pagi 70 sore. Ya Allah, habis itu lagi bacaannya banyak bacaannya. Nang paling banyak bagus diamalkan adalah selain nang doa tadi adalah baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga kita panjang umur serta taat, selamat dunia akhirat. Semoga kehadiran kita di majelis ini mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nang apik menjadi pemurah. Amin. Semoga nang pengular jadi rajin. Amin. Rajin ibadahnya, tambahi zikirnya, tambahi salawatnya, tambahi sedekahnya, tambahi cintanya dengan Rasulullah, amin. Tambahi cintanya dengan para aulia Allah, amin. Tambahi segala kebaikan-kebaikannya. Amin. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami daripada majelis ini kecuali kami di dosa-dosa kami diampuni, dosa keluarga kami, ayah ibu kami, amin. Khususnya sahibul haul Ayahanda Haji Muhammad Yusran bin Haji Mahrawi. Semoga beliau ditempatkan di surga bersama Rasulullah SAW. Semoga yang hadir ini mendapatkan keberkahan sahibul haul pada malam hari ini. Juga mendapat keberkahan daripada sahibul haul guru sekumpul. Semoga yang hadir dan memberikan donasi, memberikan hartanya, memberikan barasnya, daging dan lain-lainnya Allah ganti di dunia dan di akhirat. Dan Allah berikan keberkahan usaha dan umurnya. Dan Allah berikan keberkahan di dalam keluarganya. Semoga yang hadir di sini kita dikumpulkan nanti di hari kiamat. Amin. Bersama Allah, bersama Rasulullah, bersama guru sekumpul, bersama aulia Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sabar taat, kita minta ya Allah Subhanahu wa taala, walaupun permintaan ini jauh daripada kelayakan, sebenarnya karena pantas kita minta Allah Subhanahu wa taala. Mata kita yang sering berbuat dosa, sering memandang sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mata ini tidak diharamkan nanti di hari kiamat memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga mata ini nanti bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir ini tidak meninggal dunia, tidak dicabut roh daripada badan kita kecuali kita sebertaan diberikan kemuliaan untuk bermimpi dengan Nabi Muhammad, untuk bermimpi dengan Nabi Muhammad, untuk bermimpi dengan Nabi Muhammad, untuk bermimpi dengan aulia Allah Subhanahu wa taala. Semoga
sebagaimana kita dikumpulkan malam hari ini, semoga nanti kita dikumpulkan di dunia dan di akhirat dan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebertaan disudahi dengan husnul khatimah ala hadinnya wa kullu niyatin salihah wa ala man wasalabuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada yang salah ulun minta maaf. Kalau ada kata-kata ulun yang membuat hati pian kada nyaman, ulun minta halal minta ridha. Semoga ulun bisa mengamalkan apa yang ulun bisa sampaikan kepada pian. Semoga kita sebertaan mendapat taufik hidayah, panjang umur, sehat badan dan murah rezeki, mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadanallahu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.